masyarakat juga respon baik ya. Mereka ingin membudidayakan juga dengan sistem apa yang saya lakukan, dan karena mereka juga ternyata mengikuti bagaimana Pak, saya adanya lahan yang sempit dan juga ingin membudidayakan ikan ya. Ternyata dengan budidaya yang saya lakukan ini bisa mengedukasi mereka dengan lahan yang cukup padat, dan bagaimana penyiasatan kita agar tetap bisa berbudidaya ikan di lahan pekarangan atau lahan sempit perkotaan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Muhammad Esperanza atau sering dipanggil Pak Esperanza. Saya tinggal di kota Yogyakarta. Saya mengembangkan atau menginisiasi untuk pembudidayaan ikan dalam ember atau budik damber, tentunya dengan pemanfaatan lahan sempit, karena kita sebagai warga kota Yogyakarta ini dengan lahan yang cukup padat, dan bagaimana penyiasatan kita agar tetap bisa berbudidaya ikan di lahan pekarangan atau lahan sempit perkotaan. Ya, untuk di budik damber ini saya mengembangkan atau membesarkan yaitu yang dominan ikan lele dan ikan gabus. Tentunya ikan lele di sini lebih disukai oleh masyarakat, dan tentunya harganya juga lebih bisa dijangkau ya dibanding ikan-ikan yang lain, dan pemeliharaannya pun lebih mudah untuk di ikan lele yang dominan. Karena ikan lele sendiri mudah beradaptasi ya, walaupun di air tenang ataupun di dalam budik damber ini. Ya, pembudidayaan ikan dengan budik damber dan ikan di kolam ini tentunya kalau di budik damber wajib 1 minggu sekali ya, kita harus mengganti air. Sedangkan di kolam itu tinggal menambahi saja ya. Kalau di budik damber ini cukup lebih sensitif ya, karena dengan media yang cukup sempit ya. Di sini kita atau saya melakukan dengan berbagai ukuran, mulai pemanfaatan dengan ember bekas cat tembok yang 25 liter itu juga bisa, dan yang di sini ada beberapa ember ini adalah ukuran 60, 70 dan 80 liter. Di sini budik damber adalah pembudidayaan ikan dalam ember, dan di atasnya ada bonus sayuran ya. Sayuran di sini saya sering memakai dengan singkatan KS3B, yaitu K-nya kangkung, S3-nya sawi, selada, seledri, dan B-nya adalah bayam. Nah, yang di sini saya melakukan dengan pengembangan bayam Brazil atau baby spinach, Brazilian baby spinach ya. Ini tentunya gizinya cukup bagus juga, dan pengembangannya cukup mudah dan mudah beradaptasi di berbagai media. Dari budik damber ini bisa kita proses dari hulu sampai ke hilirnya ya, artinya dari pembudidayaan, kemudian pengolahan dan pemasaran. Kami di sini biasanya mengolah menjadi lebu frost atau lele bumbu frozen. Ini yang lele kita bersihkan, kemudian kita bumbui dan kita bekukan atau dimasukkan ke dalam freezer sehingga menjadi frozen food ya. Berbagai inovasi produk yang lain bisa menjadi nugget ikan dan sayur, dan beberapa produk yang lainnya. Untuk pemasaran sendiri saya melakukan dengan mengikuti event-event seperti di Pasar Tani Jogja, di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, kemudian di area Gereja Kota Baru, dan beberapa event yang lainnya yang sering diadakan di kota Yogyakarta. Untuk kendala-kendala di pembudidayaan ikan dalam ember ini tentunya yang perlu pemantauan lebih detail ya, atau lebih intens, yaitu di media air ketika fluktuasi di musim panas dan masuk ke musim hujan, atau sebaliknya ya, dari musim hujan tiba-tiba ke suhu musim panas yang cukup tinggi. Hampir kemarin yang agak ekstrim di suhu yang panas ya. Nah, ini tentunya ya kita harus sering-sering memonitor atau mengontrol pH air ya, yang harus kita pantau terus, dan kemudian dari respon makan ikan itu sendiri juga harus kita pantau.
seperti itu. Dengan berjalannya waktu, pemanfaatan dari seperti ember bekas cat ya, ukuran 25 liter ini bisa dimasukin lele sekitar 10-15 ekor. Untuk yang ukuran seperti 60 dan 70 kemudian 80 ini bisa menyesuaikan antara 35 ekor sampai 50 ekor. Jadi untuk pemula, untuk pembudidayaan ikan dalam ember ini tentunya harus mengetahui bagaimana sanitasi pengelolaan, ya tentunya harus menjaga selalu kebersihan dari prototipe budidayanya, kemudian bagaimana cara memilih benih ikan yang sehat dan bagaimana memilih pakan yang cocok ya. Saya di sini sering memakai dengan pakan yang murni pellet, tentunya dengan protein yang tinggi ya. Di sini biasanya pakan untuk yang protein tinggi berkisar antara harga saat ini yaitu 14.000 sampai 15.000 ya. Kalau memakai pakan yang memang lebih murah, ini tentunya perkembangannya memang agak sedikit lambat ya. Jadi harus dikombinasi dengan pakan yang protein tinggi. Untuk prototipe sendiri, alhamdulillah masyarakat juga respon baik ya. Mereka ingin membudidayakan juga dengan sistem apa yang saya lakukan, dan karena mereka juga ternyata mengikuti bagaimana Pak, saya adanya lahan yang sempit dan juga ingin membudidayakan ikan ya. Ternyata dengan budidaya yang saya lakukan ini bisa mengedukasi mereka, dan mereka juga ingin membelinya. Biasanya bisa order ya melalui WA atau melalui Instagram ya, seperti Facebook ya, dan beberapa konsumen yang sudah pernah membeli biasanya dari mulut ke mulut ya, atau dari beberapa informasi seperti di YouTube juga. Ini banyak yang menghubungi saya dan akhirnya mereka bisa memesan dari baik prototipenya maupun benih ikannya maupun inovasi produk yang kami jual. Seperti itu. Jangan lupa kandungan gizi pada ikan lele tidak kalah dengan ikan-ikan yang lain ya. Apalagi ikan gabus juga sangat bagus sekali. Di situ ada albumin yang adalah penyembuh luka ya. Di ikan lele sendiri juga tidak kalah dengan gizi ikan yang lainnya. Tentunya jangan lupa, ayo makan ikan agar cerdas, sehat, dan kuat. Terima kasih. Semoga apa yang sudah kami lakukan di sini bermanfaat untuk masyarakat, dan tentunya regenerasi dari gizi ikan cukup baik untuk anak-anak dan generasi bangsa kita yang tentunya harus cerdas, sehat, dan kuat. Terima kasih dari Tahan Uji ya. Silahkan subscribe, like, dan komen. Hatur nuhun.